Ada ndak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yuhdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Amma ba'du, hadratul mukarramun rahimakumullah. Alhamdulillah kita istiqomah setiap selesai salat subuh untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta penjelasannya. Alhamdulillah di hari ini kita menginjak yang ke-8. Tentunya kita mengharapkan bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran yaitu agama Islam. Bapak yang dihormati, di awal sudah disampaikan bahwasanya kewajiban berpuasa itu dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan perlu kami sampaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim yang beriman ini ayat yang terlengkap. Ayatnya lengkap, artinya tersusun. Itu puasa. Ayatnya itu hampir kumpul jadi satu. Kewajibannya satu sekali, kewajibannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkannya. Kemudian berapa puasa itu kita lakukan? Ayat selanjutnya yaitu 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman taqaw khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, hari-harinya ditentukan, yaitu 1 bulan penuh. Kemudian siapa saja yang wajib melakukan dan siapa saja yang tidak wajib melakukan. Al-Quran selanjutnya menjawab disuruh walladzina la yutiquna, orang-orang yang tidak mampu, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Dijelaskan ayat selanjutnya. Orang yang tidak kuat siapa saja, itu pertama dijelaskan dalam hadis dari orang yang hamil, yang menyusui, kemudian ada orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian selanjutnya adalah orang yang berat pekerjaannya yang masih hilaf.
Kemudian kapan dimulai puasa itu? Dilanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kapan dimulai itu? Faman syahida minkum ash-shahr falyasumhu. Apabila kamu sudah melihat tanggal, maka berpuasa. Jadi lengkap, puasa itu lengkap. Hanya di Indonesia kan memang berbeda-beda kemarin. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Makanya kita tidak boleh iri. Kita sekarang menjalankan 8, ada yang sudah 9. Kalau saya iri, nah, itu karena berbeda-beda. Sebab apa? Berbeda di Arab Saudi atau di Mesir. Mereka ada sudah kesepakatan. Ada kesepakatan. Nah di sini tidak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Ru'yatul hilal, melihat tanggal. Saudara kita menggunakan melihat tanggal itu dengan hisab. Kalau kita melihat tanggal itu adalah dengan hisab juga ru'yah, melihat dengan kacamata mata kita, yaitu dengan peralatan yang canggih. Lengkap. Kemudian bagaimana malam hari? Kalau memang sejarah puasa itu sejarahnya adalah dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu hidup di surga, bersama ibu Hawa, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena maksiat kepada Allah. Di surga itu kan enak, nyaman, suasananya sejuk, enak, nyaman, tenang. Nah, setelah dikeluarkan dari dunia itu, Nabi Adam kepanasan. Kalau bahasa Jermannya kotor, gembung, hangus. Sama saja kita matahari, jadinya matahari dari yang dikatakan enak sejuk. Setelah keluar dari matahari, kok panas ya? Itu sama yang gitu. Nabi Adam diturunkan gembung, panas, kotor. Jadi itu. Nah, pada waktu itu karena perpisahan antara Nabi Adam dengan ibu Hawa 100 tahun baru ketemu di Jabal Rahmat. Kita yang sudah ada di Mekah sudah tahu Jabal Rahmat itu batu berburu ke atas itu. Jabal Rahmat ketemu. Kemudian karena bersyukur pada Allah, Nabi Adam pertama kali puasa adalah bulan 10, bulan Muharram. Karena Nabi Adam berterima kasih kepada Allah SWT, syukur pada Allah. Kemudian diwajibkanlah Nabi Adam itu karena Nabi Adam kosong, diwajibkan berpuasa di hari-hari putih, yaitu tanggal 14, 15, 16. Puasa hari pertama Nabi Adam yang sepertiga atas ini jadi putih, kuning lagi. Kemudian puasa yang kedua lagi menjadi kuning lagi yang bawah, tinggal sepertiga. Kemudian yang ketiga, puasa yang ketiga putih semuanya, kembali lagi sebagai di surga. Tapi pada waktu itu puasanya beda dengan kita. Puasa Nabi Adam itu mulai dari Isya, dari Isya, artinya itu berbukanya Isya sampai Isya kembali. Jadi bukanya Isya sampai kapan? Sampai tidur. Kalau sudah tidur, sampai tidur sudah tidak boleh makan lagi. Beda dengan kita. Kita itu kan tidur, kemudian sahur. Kalau sana enggak. Jadi bisa lagi. Berat. Sangat berat lagi. Sehingga banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak mampu, apalagi berumur dengan istrinya selama 1 bulan tidak keluar, kalau tidak paling tidak lagi adalah tidak kumpul di
sang istri itu paling darurat. Akhirnya protes. Hanya dijawab oleh Al-Quran dari ayat-ayat tadi. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wafaakum fal'ana bashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi bayyinaha tilka hududullahi bayyinaha lin-nasi la'allahum yattaqun. Di malam hari boleh kita boleh bergumul dengan istrinya boleh. Kalau zaman dulu tidak. Nah ini jawaban Al-Quran, puasa itu ternyata dijawab oleh Allah, ayatnya lengkap itu, sangat lengkap. Beda kalau sekarang sholat enggak ngecer, zakat sama, zakat hampir sama zakat, haji juga sama, haji hampir sama, satu surat masih dalam surat Al-Baqarah. Jadi masyarakat muslimin, masyarakat ini sangat lengkap sekali puasa ini di Al-Quran, keterangan-keterangannya sampai detail. Jadi karena mengapa sih kok diwajibkan berpuasa ini? Diwajibkan berpuasa kenapa? Satu, memang puasa itu adalah rukun Islam. Yang kedua, puasa itu memang ibadah yang disenangi Allah. Puasa itu ibadah yang disenangi Allah. Orang puasa dengan orang yang tidak puasa itu kan tidak sama. Coba jam 9 ada orang jalan-jalan satu puasa satu tidak. Tidak sama. Sama. Tidak kelihatan. Karena puasa itu adalah ibadah sirriyah. Tidak kelihatan. Apa yang membedakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang disenangi Allah? Apa yang membedakan? Orang yang berpuasa itu merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita itu merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita naik sepeda di jalan, kemudian di depannya ada orang memakai pakaian yang kurang. Kita mau gini, aduh, saya akan puasa diawasi oleh Allah. Kita mau ngomong kotor diawasi oleh Allah SWT. Kita mau berbuat jelek diawasi. Beda dengan orang yang tidak berpuasa, merasa diawasi. Kerjakan apapun terserah. Maka puasa itu sangat disenangi oleh Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW, kullu ibadatin in adam ila shaum wa ana azlah. Semua ibadah itu untuk dirinya sendiri manusia kecuali berpuasa. Saya yang menghitung amalnya, saya yang menghitung pahalanya. Allah sendiri yang begitu. Sehingga malaikat itu cengak-cengak. Allah heran pada manusia itu. Jangan khawatir bapak-bapak, kita ini yang berpuasa. Nanti bagaimana di surga atau di akhirat nanti? Ternyata kita dikasih tanda. Orang puasa itu dikasih tanda besok. Besok sebelum dipisahkan antara ahli surga dan ahli neraka, kita akan bertemu dengan teman kita. Ya Allah itu disebutkan begitu. Ketemu ahli neraka mengatakan kepada surga yang sering berpuasa atau berpuasa bulan Ramadan, bau mulutmu kok wangi, bau mulutnya itu wangi. Makanya memang betul hadis itu irfan itu kan miskin. Baunya mulut orang berpuasa itu seperti kasturi kalau miskin. Ahli neraka sampai ambuni kok wangi, abang kok wangi. Dijawab oleh ahli surga, rahasia itu adalah tanda kita itu adalah yang berpuasa, sehingga diberikan kehormatan oleh Allah SWT dan berpuasa itu masuk ke surga raya. Mudah-mudahan kita semuanya ini dicatat oleh Allah bersama-sama masuk ke surga dan masuk ke surga Allah, yaitu surga raya. Amin ya rabbal alamin. Sekian.